Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa berkenan mempunyai kesempatan untuk hadir di Riasa 5 yang amirnya sudah tidak asing lagi, yang populer namanya di media sosial Saudara Bapak Haryanto, yang memiliki peran utama yang sangat penting di Riasa ini, sehingga terlihat lebih maju daripada Riasa yang mundur. Ya, kreativitasnya cukup banyak. Karena banyaknya itu sehingga yang dikatakan sampai sukses tuntas belum ada. Masih proses. Masih proses. Dalam membangun kinerja cukup bagus Riasa 5 ini. Ya. Kalaupun ada beberapa hal yang belum, ya itu wajar. Karena memang membangun kebersamaan itu tidaklah mudah. Ya, jangankan kita yang banyak faktor kelemahannya. Dari segi ekonomi kita lemah. Belum ada yang kaya kan di sini? Belum ada. Yang punya harta 10 miliar gitu, belum ada ya. 1 miliar belum ada, apalagi triliun. Jadi masih golongan masakin, fuqara wal masakin. Namun di sisi lain Allah tidak melihat, ya. Allah tidak melihat kedudukan, pangkat, jabatan, banyak dan sedikitnya sedekah yang dikeluarkan. Ya. Allah akan melihat amal kita, kesungguhan kita dalam melaksanakan amal soleh. Walaupun yang kita lakukan dilihat tidak seberapa, tapi insya Allah nilai di sisi Allah yang dilaksanakan dengan ikhlas amal solehnya akan berakibat besar pada diri seseorang. Kan ada cerita, sebuah cerita. Ketika 3 pemuda terperangkap di gua yang pintunya tertutup kembali setelah mereka berada di dalam gua. Untuk terhindar dari kesulitan, maka mereka mengadu kepada Allah. Ya, mengadu kepada Allah. Doa disertai dengan aduan kepada Allah, ternyata Allah mendengar. Yang satunya mengatakan, ya Allah, dulu saya pernah bersedekah. Sesekalinya itu dalam cerita, tapi ya, memberikan mal kepada seseorang. Jika amal itu Engkau terima ya Allah, tolonglah saya. Yang satunya lagi menyebutkan amal ibadahnya, yang satu lagi, sehingga terbukalah pintu gua itu dan mereka bisa selamat dari kematian. Artinya bahwa amal soleh yang kita kerjakan setiap hari Minggu, kalau datang itu juga, ya,
itu jangan dikira nggak ada apa-apalah, cuma amal soleh gitu-gitu doang gitu ya. Apalagi kalau yang datang cuma ngumpul, ngobrol, ngopi, makan terus pulang kan gitu. Ada yang jadi mandor malah, ada yang jadi pengawas, ya. Nah, ini akan berdampak besar, baik dampak atau akibat itu atau balasan itu ketika di dunia dan ketika nanti di hari akhirat. Jangan dikira, jadi jangan diremehkan kebaikan. Maka dalam hadis disebutkan la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan menganggap remeh yang ma'ruf walaupun itu kecil, walaupun hanya sedikit, walaupun hanya sekali orang itu berbuat kebaikan, jangan kau anggap remeh. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa peluang kita, setiap kita punya peluang dan kesempatan, tinggal mau atau tidak peluang dan kesempatan itu kita ambil. Jadi kalau ada peluang, ada kesempatan, kita bisa melaksanakan amal soleh itu, kerjakan. Walaupun misalnya hanya sepele pekerjaan itu. Contoh, ini musim hujan. Biasanya musim hujan itu apa? Banjir. Ya, sekarang banjir itu di mana-mana, di Aceh banjir, di Brebes banjir, di Wonogiri banjir, di Kalimantan yang ramai sekarang banjir. Cuman sini alhamdulillah nggak banjir. Mudah-mudahan terhindar dari musibah banjir. Apa yang menyebabkan sampah yang bertumpuk? Gak ada salahnya kita sambil lewat, itu sampah numpuk di situ. Kalau dibiarkan, nanti akan lama-lama mampat saluran air. Sambil lewat kita ambil sampah. Kecil kan, sepele. Ya, jangan hanya omdo. Apa omdo tuh? Omong doang. Begitu lewat lihat sampah, siapa ini dasar nggak tahu diri, sampah dibuang di sini. Lewat aja. Yang satunya lewat lagi, ini orang nggak punya pikiran nih, kan sudah ada tempat sampah di situ, kenapa buang sampah di sini? Lewat aja lagi. Yang ketiga, astagfirullah kata dia. Inilah perilaku jahiliyah ini kan gitu. Diambil sampah, ini yang harus kita respon. Ya, yang harus kita perbaiki sikap dan respon kita, kepedulian kepada lingkungan kita. Ini penting karena wujud jamaah itu pada hakikatnya adalah ya sikap kepedulian kita kepada orang lain, kepada lingkungan, diri, keluarga, lingkungan, masyarakat. Inilah jamaah. Ya, inilah jamaah. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana ketaatan kita kepada amir, ya, ketaatan kita kepada amir. Kalau soal pengetahuan, pemahaman, penghayatan soal jamaah dan imamah, kita rata-rata tidak ada yang belum paham. Ada yang belum paham. Kalau belum paham dia nggak mungkin berbaiat. Ya, jadi materinya tidak lagi apa itu jamaah, itu kan sanawiyah itu mah. Jamaah adalah kumpulan. Secara bahasa itu nggak usah lagi itu. Bagaimana perwujudan, ya, perwujudan melaksanakan syariat Islam. Ya, seluruh komponen unsur-unsur syariat Islam dalam kehidupan berjamaah ini yang penting kita bangun. Ya, bukan hanya pemahaman, penghayatan itu sudah lewat itu. Ya sudah lewat. Masa misalnya Awing udah 20 tahun
Udah ada 20 tahun, Ming? Hah? Udah berapa tahun, Bea? 97. 97 berapa tahun tuh? Hah? Cepat hitungnya. 23 tahun. Masa sekarang saya tanya, Wing, apa artinya jamaah? Udah nggak ditanya, itu udah paham dari dulu. Udah paham dari dulu. Jadi kalau Haris nih ditanya, baru dia. Hah? Karena belum lama hidupnya. Melamaan bapaknya kan. Ya. Bagaimana implementasi perwujudan pengamalan dalam kehidupan berjamaah? Apa inti pengamalan di dalam jamaah itu? Ketaatan. Ya, kita perhatikan bagaimana hadis mauquf, ya, asar Umar bin Khattab, la islama illa bijamaah. Bukan Islam. Itu kalau Allahnya la nafi, ya. Tidak ada Islam atau bukan Islam kecuali dia berjamaah. Wala jama'ata illa bi'imarah. Bukan jamaah kalau tidak punya pimpinan. Ya. Wala imarata illa bita'ah. Tidak ada pimpinan kalau tidak ditaat. Jadi kunci, ya, ruh berjamaah itu adalah pada ketaatan. Kalau udah lama bayat, udah lama, saya berapa lama? 20 tahun. Oh, saya baru kemarin misalnya. Ketika implementasi ketaatannya itu tidak ada, buat apa dia 20 tahun berjamaah tapi belum taat? Sementara baru kemarin, baru 5 bulan dia sudah taat. Itu yang mewujudkan isi baiat. Ya. Wah, memang sih itu benar perintahnya Amir tuh, tapi lihat situasinya dong. Lihat kondisinya. Masa ini kan membahayakan, oh, dan lain-lain. Persepsi di filsafati itu perintah Amir. Padahal kita sudah sering dijelaskan. Iblis ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, yang jalan analisanya di filsafat itu perintah. Apa kata Iblis? Mengapa Allah perintahkan sujud kepada Adam? Saya akan lebih mulia daripada Nabi Adam. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Aba wastakbar, sifat sombong. Jadi ciri sebenarnya orang yang tidak taat itu karena ada kesombongan dalam hatinya. Seperti iblis tadi. Diakui atau tidak. Ya, maka kita coba lihat beberapa hadis Rasulullah SAW yang memberikan arahan dalam hal ketaatan. Hadis pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man khala ayadan min ta'atin." Barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan. Maksudnya adalah barang siapa yang tidak taat. Laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah. Maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, tidak ada alasan baginya. Di dunia kan bisa alasan. Tidak taat, suruh kumpul tapi nggak kumpul misalnya, ya. Suruh ukhuwah kagak datang, nggak ukhuwah, malah tidur, apalagi begadang, main, ya. Di dunia bisa alasan. Wah, saya ini capek, saya harus istirahat karena besok saya mau ngelembur misalnya, macam-macam alasan, kurang inilah, kurang itulah. Di hari kiamat nanti tidak bisa dia
beralasan, alasan apapun karena tidak taat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La hujjatalah. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya. Bahwa alasan ketika nanti di hadapan Allah karena amal kita tidak taat ketika di dunia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dia udzur syar'i misalnya sakit, izin, Mir saya sakit nih, tidak bisa ukhuwah, tidak bisa amal soleh, atau saya lagi ada pekerjaan, saya lagi ada janji dan seterusnya, Anda ketertiban, ya, izin kepada amir. Wa man mata wa laysa fi unukihi bayatun mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang mati sedangkan tidak ada di lehernya bayat, maka matinya mati jahiliyah. Di sini pentingnya kedudukan hukum berbaiat. Ya, jadi dari ayat ini menunjukkan bahwa baiat itu adalah satu ikatan, satu perjanjian yang akan menjamin bagi siapapun manusia ini agar tidak mati jahiliyah. Apa mati jahiliyah itu? Yaitu mati tidak baiat, itu namanya mati jahiliyah. Bagaimana nanti di hadapan Allah? Terserah nanti hisabnya di hadapan Allah bagi orang-orang yang tidak berbaiat. Tapi kita di dunia jangan sampai dalam kehidupan kita ini dakwah, lu mati jahiliyah, lu baiat, lu mati di luar Islam, mati kafir, waduh nanti repot urusannya. Ya. Jadi mati jahiliyah mati karena dia tidak berbaiat. Bagaimana keislamannya? Allah nanti yang akan menghisab. Kita tidak bisa mengklaim bahwa dia tidak sempurna, bahwa dia mati kafir, bahwa dia tidak sempurna Islamnya. Allah nanti yang akan menghisab. Ketika dakwah risalah ini sampai kepada kaum muslimin, ya, urusan ikut atau tidaknya, baiat atau tidaknya, berjamaah mau atau tidaknya, urusannya adalah kita serahkan kepada Allah, ya. Karena hidayah mengamalkan Islam itu adalah mutlak. Allah yang membukakan hatinya kepada siapapun sehingga dia menerima al-haq, menerima kebenaran. Walaupun mereka punya ilmu, ulama, tokoh besar, tokoh masyarakat, ya, belum tentu bisa mengamalkan kehidupan berjamaah. Kenapa? Banyak faktor, banyak masalah. Masing-masing pasti punya alasan kenapa belum bergabung kepada jamaah muslimin. Ya, bisa saja berbagai macam alasan. Mereka masing-masing punya alasan. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari hadis ini bahwa ketaatan kepada amir, ya, kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulil amri, sebagaimana surat An-Nisa ayat 59, sudah hafal semua lah, dari anak TK sampai masyarakat sudah tamat semuanya, sama belajar surat An-Nisa ayat 59. Apabila salah satu ketaatan dari Allah, Rasul, ulil amri ini lepas atau tidak taat, maka ancaman Allah di hari akhirat, di yaumil qiyamah, nanti alasan apapun tidak dapat diterima. Betapa besar, ya, betapa besar resiko, ya, tidak taat kepada al-haq, kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Jadi konsekuensinya, risikonya itu sangat besar di hadapan Allah. Jadi bukan hal sepele.
Jadi tidak taat itu bukan hal sepele, tapi hal yang mendasar, hal yang sangat fundamental itu ketaatan. Ya, kita saja punya anak misalnya nih, punya anak. Ya, kita kasih nasihat, kasih pengarahan, kasih arahan, kasih bimbingan, kasih petunjuk. Lu bandel aja nggak mau taat, orang tuanya kesel nggak? Aduh, kalau boleh mah dipotong nih kan gitu. Kalau boleh diusir nih, jangan pulang lu, gitu kan? Nah, itu antara anak dan orang tua. Apalagi kalau ketidaktaatannya itu kepada hal yang prinsip dan itu hubungannya dengan derajat atau kedudukan sebagai orang tua itu tidak bisa dimaafkan. Nggak akan saya maafkan kamu, ya, karena sangat menyinggung perasaan orang tua. Itu sesama manusia, antara bapak dan anaknya, antara ibu dan putra-putrinya. Seperti itu di dunia. Padahal Allah sudah menjelaskan, kalau kamu memaafkan, kamu mengampuni, ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Tapi ada manusia yang begitu. Ya, apalagi nanti di hari akhirat. Antara kita sebagai hamba Allah dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah bisa memberikan ampunan siapa yang Ia kehendak. Emang kita tahu? Tahu nggak? Nggak tahu. Dan Allah akan menyiksa siapa yang Ia kehendaki. Paling baik sikap kita menjaga diri kita. Jangan sampai nanti bagian kita di akhirat karena tidak taat tadi yu'adzibu. Kalau yaghfiru itu yang kita harapkan. Tapi kalau yu'adzibu tidak bisa tawar-menawar. Sudah di akhirat. Ini ya, ketaatan itu sangat fundamental, sangat prinsip dan sangat mendasar dalam syariah, dalam keislaman. Ketaatan dalam segala urusan. Atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Ketaatan ini mempunyai kaitan yang sangat penting dalam perwujudannya apa? Ilmu pengetahuan. Ya, kurangnya ilmu akan berakibat tidak taat kepada syariat karena tidak ada ilmu. Maka ilmu yang urusannya dengan kehidupan kita wajib tahu. Misalnya Haryanto berdagang, profesinya dagang. Maka orang-orang yang terjun aktivitasnya jual beli muamalah, dia harus tahu ilmu Islam dalam bermuamalah itu bagaimana. Jangan sampai salah, maka dia wajib hukumnya belajar ilmu tentang muamalah di dalam Islam. Jangan sampai salah. Ya. Ini banyak kan di sini usahanya apa? Kontraktor, ada kontraktor. Koruptor mah nggak ada kayaknya. Apa yang dikoruptor, maliannya nggak ada duit. Apalagi Amir Yasah mau korupsi apa? Nombok. Nah, marketing itu kadang-kala ada bohong-bohongnya sedikit. Oh, sedikit doang bohongnya. Ini hati-hati nih, jangan sampai ya muamalah yang kita lakukan itu melanggar syariat. Harus jelas. Ini KW berapa? Jangan KW 4 dibilang KW 1. Jadi muamalah ini harus betul-betul diperhatikan karena itu menyangkut apa? Pendapat yang boleh itu halal apa haram. Jangan campur-campur sedikit itu dengan kebohongan. Nanti akan berakibat buruk dalam tidak berkah rezeki yang kita peroleh. Wajib tahu ilmunya. Maka Amir Yasah itu berat tanggung jawabnya kalau ada umat yang begitu.
Amir Riasnya pernah kasih nasihat nggak nih? Pernah negur nggak? Pernah dikumpulkan nggak? Pernah nggak dibimbing? Di akhirat ditanya amirnya Haryanto Riasa. Ini ya soal ketaatan kepada syari, ketaatan kepada Allah. Harus tahu ilmunya. Yang hubungannya dengan usaha yang kita lakukan. Harus jelas. Kerja misalnya, harus jelas. Kerja dari jam berapa sampai jam berapa, istirahatnya berapa menit, upahnya berapa. Ya. Misalnya kerja sehari berapa? 200.000. Jam berapa kerja? Jam 7. Tank kerja. Jam 7 lewat 5 menit. Belum mulai dia. Itu sudah menyalahi kesepakatan. Jangan itu kemudian, wah nggak apa-apa, cuma 5 menit doang saya lambat. Ini dalam konsep ya bermuamalah harus jelas. Ya. Maka oleh karena itu dalam hal ketaatan ini ya kepada syariah, kepada sunnah, kepada ulil amri harus kita perhatikan. Karena nanti di akhirat la hujjatalah, tidak ada alasan. Di dunia kita bisa beralasan, tapi nanti di hadapan Allah alasan yang tidak sesuai dengan syar'i ya. Lain kalau udzur syar'i ada dalilnya. Tapi kalau tidak ada udzur syar'i ya, sesuatu yang menghalangi kita untuk melakukan perbuatan itu karena sakit misalnya ya, karena tidak kuat, karena usia ya, misalnya Pak Adam malam dibangunkan, Pak Adam ini amanat, kemana? Kita ke bencana, udah nggak kuat jalan, saya udah nggak kuat jalan, tapi oke lah kalau amanat jalan juga, di tengah jalan udah nggak kuat kan, akhirnya dibawa pulang lagi. Nah kan itu udzur syar'i namanya ya. Nah ini maka harus kita perhatikan prinsip ketaatan kepada ulil amri. Udah ini belum, udah lewat belum waktunya? Nanti saya diomelin kalau kebanyakan itu kelamaan kan gitu kan. Masih 10 menit lagi. 3 menit lagi. Kesimpulan kalau gitu ya. 3 menit lagi masa mau tambah kesimpulan. Ya. Pertama kesimpulannya bahwa kita setelah kita berbai'ah, mengikrarkan janji kita, itu suatu ikatan, jangan sampai lepas. Jangan sampai tercabut. Harus dipertahankan apapun ujian dan cobaan yang kita hadapi. Jangan sampai karena kesulitan, karena tidak diberi keadilan, karena tidak mendapatkan posisi, kita marah kemudian menjauhkan dari jamaah. Itu jangan sampai. Yang kedua, isi bait itu dengan ketaatan. Ya, ketaatan itu sesuatu yang sangat prinsip, fundamental, yang sangat mendasar. Kokoh atau kuatnya, lemahnya jamaah ini tergantung taat atau tidaknya makmum kepada imam, kepada ulil amri. Kalau ketaatan sudah diabaikan, tidak ada lagi maknanya itu hidup berjamaah. Yang ketiga, bahwa tidak taat itu resiko dan konsekuensinya berat nanti di hari kiamat. La hujjatalah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita setelah berjamaah ini taat, walaupun amirnya itu abdun khabasiyun, tidak punya pangkat, tidak punya titel, bodoh misalnya. Ketika dia jadi amir, sami'na wa ata'na. Jangan didikte amir begini, itu salah amir begitu. Waduh, pusing amirnya. Waduh, ini mana ini yang saya ambil keputusan ini? Ini begini, ini bilang begini. Waduh. Maka musyawarah, cari kesepakatan mana yang terbaik. Putuskan, laksanakan. Wa idza azamta fatawakkal. Allah, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadan lawa ikum ajma'a, alhamdulillah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.